saya di sini sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini, yaitu fokus group discussion dengan tema bagaimana pengolahan dan pembuangan sampah di Kota Bengkulu menurut kesehatan. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita melanjutkan diskusi, di sini juga ada tujuan dari fokus group discussion. Yang pertama itu ada mahasiswa dapat mengetahui cara pembuangan sampah akhir yang benar. Mahasiswa bisa merancang tempat pembuangan sampah yang aman. Mahasiswa dapat merumuskan tahapan pembuangan sampah sesuai standar. Mahasiswa juga bisa memberi ide pengolahan sampah menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Fokus group discussion merupakan suatu teknik atau mengumpulkan data secara kualitatif yang membahas. Baik, saya izin menyampaikan pendapat dari yang saya tangkap dari penjelasan dari Bapak tadi, yaitu dari yang baik sampah menimbulkan dan bisa menghasilkan pendapat itu tidak akan menimbulkan kawalan ataupun penyakit yang lain. Baik, sekarang kita coba membuat rancangan tempat pembuangan sampah nanti. Untuk rekan-rekan, boleh memberikan pendapatnya masing-masing. Mungkin menurut saya Kak, kita perlu menyiapkan lahan yang jauh dari permukiman yang ada saluran air dan lapisan redap air supaya tidak mencemari tanah. Oke, sekarang kita akan ke bagian tugas. Bagaimana sih prosesnya nanti untuk pengumpulan sampah sampai ke pengangkutan sampahnya nanti? Baik, menurut saya mungkin yang pertama yang harus dilakukan itu yang pertama-tama sampah dikumpulkan dari sampah kampus, rumah tangga, fasilitas umum, dan terus nanti dikumpulkan menjadi dua bagian menjadi sampah anorganik dan organik. Terus proses yang kedua juga sampah itu dikumpulkan oleh petugas dan relawan yang menggunakan wadah yang tertutup. Terus proses yang ketiga, sampah itu diangkut dengan kendaraan khusus ke TKP atau juga langsung ke TPA. Oke, sekarang kita masuk ke rumusan tahapan pembuangan TPA sesuai standar kesehatan. Nah, itu tuh bagaimana sih tahapan-tahapannya nanti? Boleh rekan-rekan sampaikan. Jadi menurut saya yang pertama kita harus menentukan lokasi lahan. Nah yang kedua itu kita harus membuat desain tempat pembuangan sampah dengan sistem penimbunan dan juga penutupan tanah. Nah yang selanjutnya itu kita harus menyediakan sarana seperti truk sampah, TPS dan juga saluran air. Nah yang keempat kita harus mengoperasikan TPA dengan pemantauan rutin dan juga melakukan evaluasi dampak lingkungan dan juga kesehatan. Dan selain dibuang ke TPA, sebagian sampah juga bisa diolah tuh kan agar bermanfaat. Nah, menurut rekan semuanya, produk apa sih yang kita bisa buat dari daur ulang sampah nantinya? Nah, kalau di kampus kita mungkin bisa mulai dari pupuk kompos yang itu berasal dari makanan kita. Nah, itu mungkin produk nyata yang bisa langsung kita gunakan. Gimana kan? Ya, bisa kita simpulkan bahwa sampah yang telah kita diskusikan tadi, kita jual pertama bisa dijadikan pupuk kompos tuh, bisa dijual kembali. Nah, yang kedua juga sampah yang bisa didaur ulang bisa kita kelola menjadi karya-karya kreatif tanah. Oke, saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.